Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya dan selamat pagi kepada dosen pengampu mata kuliah Analisis Sektor Publik Ibu Sri Adelia Fitri SE MSI, dan teristimewa kepada rekan-rekan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini saya dipercaya untuk memandu sebuah presentasi makalah dari kelompok 3 yang beranggotakan Levri Gusdi, Nisa Fitriana, saya sendiri Nurul Fauzia, Olivia Putri Nada Nabila, Putri Aulia Lasmi, dan Putri Sundari. Kelompok 3 akan membahas mengenai akuntansi partai politik. Mulai dari apa sih itu partai politik, bagaimana partai politik mengatur laporan keuangannya, sehingga seperti apa sih kasus pada akuntansi partai politik ini. Pasti teman-teman sekalian sudah membaca makalah yang telah kami share ke dalam grup. Nah, untuk lebih lanjutnya silahkan simak dari video dari kelompok 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang partai politik. Partai politik sendiri diambil dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2008 nomor 2, yaitu tentang partai politik yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia sendiri dalam bentuk sukarela. Atas kerjasamanya yang berkehendak untuk cita-cita untuk memperjuangkan dan membela negara Indonesia. Pertanggungjawaban keuangan yang ditransfer oleh partai politik sendiri merupakan kepatuhan terhadap undang-undang partai politik dan undang-undang dasar pemilunya. Partai politik harus mampu melaksanakan pertanggungjawaban terhadap standar keuangan sumber daya yang digunakan kepada konstitusinya. Yang kedua, fungsi partai politik. Negara demokrasi, partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi, diantaranya yang pertama, partai politik sebagai komunikasi politik, yang artinya menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi kepada masyarakat saat mengatur sedemikian rupa sehingga berkesinambungan pendapat masyarakat dapat berkurang sedemikian rupa. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, yang artinya untuk mencari dan mengajak seseorang untuk terbakar untuk dan turun aktif dalam kegiatan politik sendiri. Dan yang terakhir, partai politik sebagai pengatur konflik, yaitu dapat dijelaskan persaingan dan perbedaan dalam masyarakat merupakan hal yang wajar jika terjadi konflik partai politik. Baiklah, selanjutnya yaitu memahami akuntansi partai politik. Di dalam partai politik tentu saja kita tidak bisa dipisahkan dengan laporan-laporan yang didapatkan oleh anggota partai politik, baik itu dari anggotanya itu sendiri maupun dari sumbangan lainnya. Di dalam sebuah pelaporan keuangan dalam partai politik ini tentu saja kita tidak bisa dipisahkan dari relevansi, transparansi, mudah dipahami, dan lain sebagainya, sehingga tidak ada kekeliruan di dalam akhir periode pada catatan laporan keuangan partai politik ini. Di dalam partai politik kita harus melakukan suatu transaksi, baik itu transaksi berupa pengeluaran maupun pemasukan. Kita harus melakukan pencatatan, karena di dalam sebuah partai politik ini tentu saja banyak sekali uang yang kita keluarkan, baik itu untuk keperluan anggota maupun iuran yang masuk untuk keperluan anggota dan masyarakat. Di dalam partai politik pasti kita mengetahui di dalam partai itu pasti tidak bisa dan tidak ada namanya yang tidak ada kampanye. Di dalam kampanye tersebut tentu saja kita melakukan diberikan sumbangan kepada anggota untuk melakukan sebuah promosi atau kampanye untuk mempromosikan dirinya agar terpilih menjadi suatu partai politik tersebut. Kalau dibahas mengenai akuntansi di dalam memahami akuntansi partai politik ini, kita juga harus memahami bahwa di dalam partai politik kita harus melakukan pencatatan transaksi,
tidak boleh ada ketersembunyian atau yang kita sembunyikan, baik itu anggota maupun pihak yang mencatat langsung atau audit yang akan mengeluarkan catatan laporan keuangan di akhir periode tersebut. Yang selanjutnya yaitu penyusunan pelaporan keuangan dalam partai politik. Di dalam laporan keuangan partai politik ini terdapat 5 laporan. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan. Di dalam laporan posisi keuangan ini kita harus mengetahui berapa aset yang masuk, piutang yang kita keluarkan, baik piutang yang kita terima maupun yang kita keluarkan. Yang kedua yaitu laporan aktivitas. Di dalam laporan aktivitas ini tentu saja anggota partai politik tidak akan pernah berpisah dari yang namanya aktivitas, sehingga audit atau manajer harus mencatat langsung laporan keuangan tentang laporan aktivitas tersebut. Yang ketiga yaitu laporan perubahan dalam aktiva neto atau ekuitas. Selanjutnya yaitu laporan arus kas. Di dalam laporan arus kas ini kita langsung bisa menangkap bahwa di dalam laporan arus kas itu terdapat laporan arus kas masuk maupun arus kas keluar. Di sana akan tercatat seberapa banyak arus kas yang dikeluarkan dan kas yang diterima di dalam satu periode tersebut. Dan yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan CALK di dalam sebuah laporan keuangan ini sangat terpenting, karena di dalam selain menyajikan beberapa banyak itu dari 4 laporan keuangan tersebut yang sebelumnya, catatan atas laporan keuangan ini adalah penguat dari 4 laporan keuangan yang telah saya sebutkan tadi. Untuk lebih lanjutnya mungkin sebagai contoh, mungkin teman-teman sekalian bisa lihat pada makalah yang telah kami berikan, dan bagaimana laporan keuangan tersebut itu tergantung dari partai politik itu sendiri, apakah memiliki keuntungan, kerugian maupun sebaliknya. Namun akan tetapi di dalam laporan keuangan ini kita sama-sama mengetahui bahwa dalam mencatat laporan keuangan itu kita harus di mana antara debit dan kredit itu harus balance, karena kalau tidak balance berarti ada terjadi suatu kesalahan dalam laporan keuangan tersebut. 2.5 yaitu daftar kode akun partai politik. Yang pertama, penerimaan dana rutin. Kode akun dan penjelasannya yaitu 410101 ABB iuran anggota dewan, 410102 ABB iuran dan info anggota, 410201 ABB sumbangan perorangan, 410202 ABB sumbangan badan, 410203 ABB bantuan pemerintah, 410204 ABB bantuan dari DPP atau DPW, 411001 ABB yaitu penghasilan non-kas, dan yang terakhir 480100 ABP sumbangan kegiatan sosial. Yang kedua, pengeluaran dana rutin yaitu yang A, beban manajemen dan umum. Kode akun pos penjelasan 510100 beban kepegawai mencatat gaji, honor, dan tunjangan. Yang 510200 beban kesekretariatan dan rumah tangga mencatat beban konsumsi ATK, RTK, dan bahan cetakan. 510300 beban publikasi dan kehumasan, beban konferensi pers, atribut media promosi cetak dan elektronik. 510400 beban sewa dan pemeliharaan beban sewa kantor kendaraan. 510500 beban transportasi dan asuransi beban BBM. 510700 beban subsidi dan struktur di atasnya seperti subsidi dari DPP, DPW, dan DPD. 510900 beban umum lainnya. Yang B, beban kegiatan dan program. Kode akun dan pos penjelasannya yaitu 520103 beban kegiatan DPW, 520104 beban kegiatan deputi, bidang dan biro mencatat kegiatan yang dilakukan oleh deputi, bidang atau biro. 520106 beban pendirian dan verifikasi, 520107 beban musyawarah wilayah atau daerah, 520119 beban kegiatan lainnya mencatat beban kegiatan lainnya yang termasuk dalam kelompok di atas. Yang C, pengeluaran lain-lain.
Kode akun dan penjelasannya yaitu 520191 penyetoran iuran anggota ke DPW, mencatat penyetoran bagian iuran info anggota yang menjadi hak atau hak DPW. 520192 penyetoran iuran anggota ke DPP. 520118 transfer dana ke kampanye, mencatat transfer dana rutin yang diberikan atau digunakan untuk dana kampanye. Yang D, penerimaan dan pengeluaran unsur neraca. Kode akun dan pos penjelasannya 111000 uang muka kerja dan piutang. Yang selanjutnya 114000 beban dibayar di muka, 121100 investasi, 128000 aktiva lain-lain, 210100 utang jangka pendek, dan yang 220100 utang jangka panjang, mencatat penerimaan dan pengeluaran uang utang atau kewajiban yang akan diselesaikan atau jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Yang 2.6 akuntabilitas dana kampanye. Kampanye partai politik untuk promosi dan pembentukan opini publik sudah pasti memerlukan dana yang besar. Karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan dana yang besar pasti akan menimbulkan kerawanan, mulai dari rawan kolusi, korupsi, dan konflik. Akuntabilitas yang tinggi dapat meminimalisir kecurigaan penyalahgunaan dana dan mengantisipasi munculnya konflik. Kebutuhan untuk menciptakan good political party. Pelaporan dana kampanye parpol, yaitu tipe pelaporan dana kampanye parpol yaitu yang pertama, tentukan metode pencatatan yang digunakan. Sistem pencatatan tunggal atau sistem pencatatan berpasangan, basis kas atau akrual. Yang kedua, pisahkan pencatatan pemasukan dan pengeluaran antara keuangan rutin parpol dengan pendanaan kampanye. Yang ketiga, semua transaksi yang dilakukan harus memiliki bukti tertulis seperti surat perjanjian tak tertulis, kwitansi, faktur. Yang keempat, semua kegiatan yang berkaitan dengan kampanye harus dilengkapi dengan dokumentasi. Yang selanjutnya, tentukan kode dana kampanyenya. Yang 2.7, kemana dan kapan dana kampanye organisasi partai politik itu dilaporkan. Dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, disebutkan bahwa seluruh laporan dana kampanye peserta pemilu, baik penerimaan maupun pengeluaran, wajib diserahkan ke akuntan publik terdaftar selambat-lambatnya 60 hari sesudah hari pemungutan suara. Sementara itu, akuntan publik wajib menyelesaikan audit selambat-lambatnya 30 hari, kemudian dan hasilnya dilaporkan ke KPU selambatnya 7 hari sesudah diaudit. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar terwujud akuntabilitas mengenai pengelolaan dana kampanye pemilu sehingga dapat menepis tuduhan akan adanya praktik politik atau money politics. Tapi, pada kenyataannya, berdasarkan data dan catatan di KPU hingga batas waktu yang ditetapkan 12 Juli 2004, baru 7 partai yang menyerahkan hasil audit. Dan akibatnya, KPU memperpanjang batas waktu penyerahan hasil audit dan kampanye parpol hingga 27 Juli 2004. Untuk itu, KPU mengirimkan surat peringatan lagi kepada parpol yang baru menyerahkan laporan keuangannya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang audit atas laporan keuangan. Yang pertama, aturan yang mengatur audit partai politik. Sebagaimana yang kita ketahui, peraturan mengenai partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, yang mana di sana disebutkan sumber dana dari partai politik bersumber dari yang pertama yaitu iuran anggota, yang kedua sumbangan, yang ketiga bantuan dari pemerintah yaitu APBN dan APBD. Dalam pasal 34 ayat 1 menyebutkan bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari bantuan APBN dan APBD kepada BPK secara berkala yaitu setahun sekali. Tujuan audit tersebut adalah untuk menilai kepatuhan peraturan perundang-undangan terkait bantuan dari pemerintah. Yang kedua yaitu persiapan menghadapi proses audit. Dalam setiap proses audit yang dilaksanakan baik oleh KAP
maupun oleh BPK, maka ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama yaitu kelengkapan laporan keuangan. Yang kedua, tersedia tenaga pendamping. Yang ketiga, tersedianya tempat atau ruang bagi auditor. Yang keempat, tersedianya surat penugasan dari KAP atau BPK. Yang kelima, memfasilitasi kebutuhan konfirmasi kepada pihak ketiga sesuai kebutuhan. Yang ketiga yaitu audit atas laporan keuangan tahunan. Audit atas laporan keuangan tahunan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik, yang mana dalam pelaksanaan audit, Kantor Akuntan Publik akan menjalankan serangkaian prosedur yang dilakukan seperti wawancara, inspeksi dokumen dan catatan, persetujuan fisik dan konfirmasi kepada pihak ketiga, serta surat representasi dari partai politik. Pekerjaan Kantor Akuntan Publik dituangkan dalam kertas pemeriksaan, di mana kertas kerja tersebut akan disimpan oleh KAP. Yang keempat yaitu audit atas laporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan partai politik dari pemerintah. Audit ini dilakukan oleh BPK sehubungan dengan bantuan yang diterima merupakan lingkup keuangan negara. Ada dua hal utama yang selalu menjadi temuan BPK atas audit laporan keuangan pertanggungjawaban dana bantuan partai politik. Yang pertama yaitu penggunaan dana bantuan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dan yang kedua yaitu tidak adanya bukti-bukti transaksi yang lengkap dan sah. Materi selanjutnya yaitu tentang tinjauan terhadap PSAK 45 dan kebutuhan standar akuntansi keuangan untuk partai politik. Dengan adanya standar pelaporan, diharapkan laporan keuangan organisasi partai politik dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dapat diandalkan, dan memiliki daya banding yang tinggi. Pertanyaan utamanya adalah, apakah PSAK 45 dapat dipakai sebagai standar pelaporan keuangan partai politik? PSAK 45 adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 yang dikeluarkan oleh IAI untuk organisasi nirlaba dalam audit dan dikoordinir oleh IAI untuk dana kampanye pada tahun 1999 dan laporan keuangan, maka PSAK 45 ini yang disekiranya sesuai untuk digunakan. Dan ada 3 pendapat yang dalam hal ini untuk pemakaian PSAK, yaitu yang pertama, mengatakan bahwa PSAK masih bisa dipakai sebagai standar akuntansi keuangan partai politik. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa tidak perlu membuat standar akuntansi keuangan khusus partai politik, tetapi mengakomodasi PSAK 45 sehingga memenuhi kebutuhan partai politik. Pendapat yang ketiga menyatakan perlu dibuat standar akuntansi keuangan khusus untuk partai politik. Dari ketiga pendapat tersebut, terdapat beberapa karakteristik khusus partai politik. Yang pertama, jika ada pada organisasi nirlaba, pada umumnya terdapat kejelasan jenis barang dan jasa yang dihasilkannya, maka tujuan partai politik adalah dalam rangka meraih kekuasaan politik. Yang kedua, perjuangan utama partai politik melakukan melalui pemilihan umum. Yang ketiga, kepentingan publik yang lebih dibesarkan. Yang keempat, adanya kegiatan besar 5 tahunan, yaitu kegiatan kampanye. Dan yang kelima, beberapa peraturan yang secara khusus mengatur partai politik. Undang-undang ini berbeda dengan undang-undang yang mengatur partai politik karena faktor kekuasaan yang dimiliki partai politik. Maka aturan-aturan keuangan partai politik harus lebih ketat untuk mencegah terjadinya korupsi politik
dan mendominasi kelompok-kelompok kepentingan lainnya. Oleh karena itu, PSAK 45 tidak bisa dipakai sebagai standar akuntansi keuangan partai politik. Perlu adanya SAK khusus partai politik. Sudah tentu pihak yang berwenang membuat SAK adalah yaitu IAI. Namun demikian, standar pembuatan ini haruslah diberikan oleh Undang-Undang Partai Politik. Selanjutnya yaitu tentang sumber dana partai politik. PP nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan Parpol juga dijelaskan Permendagri nomor 24 tahun 2009 tentang pedoman tata cara perhitungan penganggaran dalam APBD, pengajuan dan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik. Perhitungan harus disesuaikan dengan Permendagri secara rinci. Perbandingan menggunakan aturan keuangan partai politik dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, dari iuran anggota. Hampir semua negara menetapkan bahwa sumber utama keuangan partai politik adalah iuran anggota. Yang kedua, yaitu sumbangan perusahaan. Negara-negara mempunyai sumbangan posisi yang berbeda tentang sumbangan dari perusahaan. Negara yang melarang sumbangan dari perusahaan contohnya adalah Amerika Serikat dan Filipina dan masih banyak lainnya. Selanjutnya yaitu subsidi dana publik. Hampir semua negara memberikan subsidi dana publik kepada partai politik, misalnya Jerman, Amerika Serikat, Portugal, dan lainnya. Selanjutnya yaitu fasilitas publik. Sebagian besar negara yang dipelajari melarang penggunaan fasilitas publik atau negara dalam kegiatan partai politik. Yang kelima yaitu tentang sumbangan individual. Kebanyakan negara demokrasi membatasi penjumlahan sumbangan individual. Namun ada juga yang tidak membatasi sumbangan individual dan termasuk dalam kategori ini. Misalnya negara Kanada, Argentina, dan lainnya. Yang selanjutnya, sumbangan organisasi buruh dan sejenisnya. Banyak negara yang melarang sumbangan organisasi buruh, organisasi non-profit, dan organisasi massa lainnya untuk partai politik. Yang selanjutnya yaitu sumbangan dari pihak asing. Hampir semua negara melarang kecuali Ceko yang mengizinkan apabila dana berasal dari organisasi nirlaba asing. Satu-satu. Peran KPU dalam keuangan partai politik. Sebagai imbas reformasi tahun 1998, kebebasan bersuara dan berpendapat menjadi suatu fenomena yang tidak asing ditemui di Indonesia. Bahkan kemunculan beraneka ragam parpol dan LSM seperti PSA, SP, Pusat Studi Akuntansi Sektor Publik, yang berfokus pada program perbaikan sistem manajemen administrasi publik untuk institusi publik. Komisi Pemilihan Umum atau juga KPU harus bisa membuat regulasi mengenai laporan keuangan, konsolidasi partai politik saat melakukan kampanye pemilihan umum. Laporan keuangan ini bukan hanya menyangkut penerimaan dan pengeluaran dana kampanye parpol, melainkan dana yang dikelola pengurus parpol dan calon legislatif. Jika tidak diatur publik tidak pernah tahu dalam mana parpol maupun mendapatkan dana kampanye. Legislasi ini sekaligus bisa mengurangi peran uang berbicara dalam pemilu. Laporan keuangan parpol sesuai Undang-Undang Parpol nomor 2/2018 bahwa parpol wajib membuat laporan keuangan untuk diserahkan ke negara. Sebagaimana dijelaskan, setiap partai politik wajib membuat pembukuan, memelihara daftar menyambung dan jumlah sumbangan yang diterima,
serta terbuka untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah. Di samping itu, partai politik harus membuat laporan keuangan secara berkala satu atau sekali kepada KPU setelah diatur oleh akuntan publik. Dalam hal dana kampanye, maka setiap partai politik harus memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum dan menyerahkan laporan neraca keuangan hasil audit akuntan publik kepada Komisi Pemilihan Umum paling lambat 6 bulan setelah pengumuman suara. Dan poin berikutnya yaitu 212 contoh kasus. Contoh kasus masalah besar dari partai-partai politik di Indonesia pada tahun 1999, terutama partai-partai baru yang baru muncul pada saat ini, adalah masalah pembiayaan kegiatan kampanye pemilu, termasuk biaya untuk calon anggota legislatif, biasa juga disebut dengan caleg. Karena kesulitan ini, maka banyak sebagai caleg dari berbagai partai politik yang membiayai sendiri kampanyenya. Selain itu, ada beberapa partai yang menyarankan anggotanya yang ingin menjadi caleg untuk mengumpulkan uang dengan jumlah minimum agar dimasukkan sebagai caleg. Dana-dana ini tidak dilaporkan kepada bendahara partai sehingga tidak tercatat dalam catatan. Dan poin berikutnya yaitu 212 contoh kasus. Contoh kasus masalah besar dari partai-partai politik di Indonesia pada tahun 1999, terutama partai-partai baru yang baru muncul pada saat ini, adalah masalah pembiayaan kegiatan kampanye pemilu, termasuk biaya untuk calon anggota legislatif, biasa juga disebut dengan caleg. Karena kesulitan ini, maka banyak sebagai caleg dari berbagai partai politik yang membiayai sendiri kampanyenya. Selain itu, ada beberapa partai yang menyarankan anggotanya yang ingin menjadi caleg untuk mengumpulkan uang dengan jumlah minimum agar dimasukkan sebagai caleg. Dana-dana ini tidak dilaporkan kepada bendahara partai sehingga tidak tercatat dalam catatan penerimaan dana. Dan juga mempunyai masalah lain. Ditentukan bahwa laporan keuangan yang dilaporkan kepada KPU tidak cukup terbuka ataupun tidak cukup mewakili kegiatan partai tersebut secara nasional. Yang diaudit oleh auditor publik adalah hanya DPP saja, sedangkan cabang dan rating tidak diaudit. Dan juga ada persoalan lain adalah bahwa ada banyak sumbangan yang diberikan secara spontan oleh para pendukung partai politik, baik dalam bentuk natura ataupun tunai. Sumbangan ini ada yang diberikan dalam bentuk menyediakan berbagai fasilitas didukung kampanye atau mengeluarkan uang tunai yang dikelola sendiri dan sebagainya. Fasilitas yang disediakan misalnya transportasi untuk mengangkut masa pada ada rapat akbar atau untuk calon legislatif dan presiden. Laporan sumbangan natura ini dilaporkan dengan sangat tidak memadai, bahkan ada yang tidak melaporkan sama sekali. Dan juga beberapa contoh misalnya soal transportasi presiden. Hampir semua kandidat presiden partai-partai biasa melakukan perjalanan kampanyenya dengan memakai helikopter. Kemudian dalam keadaan sehari-hari memakai mobil presiden adalah kandidatnya. Padahal publik tahu bahwa mobil itu bukanlah kepunyaan sang kandidat, tetapi dalam laporan keuangan publik tidak dapat melihat secara jelas Terima kasih kepada kelompok pemakalah yang telah mempresentasikan hasil makalahnya tentang akuntansi partai politik. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan dalam materi akuntansi partai politik adalah
Partai politik itu sendiri adalah organisasi politik yang berupa organisasi non-pemerintah yang didirikan untuk memperjuangkan hak dan kewajiban negara dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kedaulatan negara. Keuangan partai politik bisa berasal dan bersumber dari iuran anggota. Iuran anggota ini akan diterima oleh anggota dari partai politik ini sehingga akan dicatatkan sebagai laporan keuangan. Laporan keuangan tahunan partai politik mengacu pada PSAK nomor 45 tentang akuntansi untuk akuntansi nirlaba yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan terdiri atas laporan keuangan. Susunannya yang pertama yaitu laporan atas posisi keuangan, yang kedua laporan aktivitas, yang ketiga laporan perubahan modal, yang keempat yaitu laporan arus kas, dan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Sehingga partai politik dalam satu periode dapat mencatat laporan keuangan sehingga terjadi keseimbangan dalam keuangan partai politik itu sendiri. Mungkin itu kesimpulan dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Saya Nurul Fauzia undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.